pemerintah Kabupaten Jember sangat berduka cita atas kejadian kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Dan tentu hari ini saya bersama Ibu Gubernur, saya atas nama Pemkab juga terima kasih. Ibu Gubernur sangat cepat merespon kejadian ini dan beliau langsung turun langsung dan tadi sudah memberikan perhatian dan santunan kepada keluarga, dan juga tadi kami seizin Ibu Gubernur kami juga akan memberikan beasiswa kepada adik almarhum yang tadi ditinggal, dan juga tadi juga seizin Gubernur tadi BPJS Tenagakerjaan juga telah memastikan akan dibiayai sekolah putra dari almarhumah yang tadi wafat, dan insya Allah akan dikuliahkan sampai S1. Terima kasih. Sementara itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah tersebut. Saat ini kecelakaan tersebut sedang dalam investigasi Polres Probolinggo. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan. Pendengar, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan melakukan investigasi pasca kecelakaan bus rombongan dari Rumah Sakit Bina Sehat di Probolinggo. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada hari Senin kemarin tanggal 15 September 2025, dan saat ini penyelidikan awal sedang ditangani oleh tim lalu lintas Polres Probolinggo. Namun untuk evakuasi dan evaluasi teknis jalan, KNKT bersama dengan Balai Besar Jalan Nasional akan melakukan telaah yang lebih mendalam. Pendengar, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan melakukan investigasi pasca kecelakaan bus rombongan Rumah Sakit Bina Sehat di Probolinggo. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Senin malam 15 September 2025. Saat ini penyelidikan awal sedang ditangani tim lalu lintas Polres Probolinggo. Namun untuk evaluasi teknis jalan, KNKT bersama Balai Besar Jalan Nasional akan melakukan telaah lebih dalam. Ia menambahkan opsi pembangunan jalur penyelamat juga masuk dalam pembahasan. Jalur ini dinilai penting untuk mencegah risiko kecelakaan akibat remblong. Menurutnya, jalur Probolinggo menuju kawasan wisata Bromo merupakan epicentrum mobilitas masyarakat dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Karena itu, evaluasi komprehensif dari KNKT dinilai penting untuk menentukan langkah perbaikan. Dalam waktu dekat, insya Allah KNKT akan turun. Jadi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi ini akan turun dan akan melakukan telaah kembali apakah ada hal yang harus dilakukan evaluasi dari calokan jalan misalnya. Pendengar, sebelumnya bus yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember mengalami kecelakaan di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo pada Minggu 14 September 2025. Peristiwa naas ini diduga karena remblong dan kecelakaan tersebut menewaskan 8 orang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan. Pendengar, persatu dirangkum dari Korlantas Polri. Brigjen Pol Faizal SIKMH menyatakan, jika kepolisian terus mendalami penyelidikan atas kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi oleh rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember di jalur Sukapura pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 lalu di Probolinggo. Hal itu disampaikan langsung saat penyerahan santunan kematian oleh Jasara Harja dan juga manajemen RSBS Jember kepada ahli waris pada 8 korban yang dinyatakan meninggal dunia di aula rumah sakit setempat pada hari Senin 15 September 2025. Kami sudah mampir ke TKP, yaitu di Desa Moto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Ada tim dari Korlantas yang akan kolaborasi dengan tim dari Polda Jatim untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari olah TKP kemarin. Ya, jadi tim dari Korlantas membawa peralatan yaitu berupa TAA plus dengan menggunakan 3 dimensi, radar 3 dimensi, dan ada juga menggunakan drone yang dimana dengan hasilnya nanti ini akan bisa membantu menguatkan
bagaimana posisi awal, kemudian pada saat kejadian dan pada saat setelah kejadian, termasuk nanti kecepatan kendaraan, sehingga nanti ini akan membantu kita dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian yang kemarin. Kemudian tentunya juga kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, baik itu dari teman-teman dari Jasara Harja, Disub, kemudian rumah sakit Bina Sehat yang selama ini sudah membantu pasca kejadian, sehingga ada beberapa korban yang sudah bisa kita mintai keterangan. Ya, tentunya keterangan dari korban inilah yang akan nanti membuat kita lebih cepat ya untuk merampungkan berita acara dan juga untuk melengkapi kekurangan kemarin, karena memang kita sangat membutuhkan sekali keterangan daripada saksi, terutama saksi yang ada di dalam bus. Ya, karena keterangan itulah yang akan nanti membuat kita menjadi terang prosesnya seperti apa, siapa yang bersalah dan sebagainya. Tadi sudah mulai dilaksanakan olah TKP yang kedua, kemudian nanti langsung akan dilakukan dengan FGD, dan tentu juga ada pemeriksaan dari saksi ahli baik dari Hino maupun dari teman-teman dari Sub, termasuk pemilik perusahaan kendaraan yang sewa. Menurut Faizal, untuk proses pendalaman atau investigasi ada tim dari Korlantas yang akan berkolaborasi dengan tim Polda Jatim untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari olah TKP sebelumnya. Tim Korlantas Polri juga diterjunkan, dilengkapi dengan membawa peralatan modern untuk menunjang investigasi dari kecelakaan naas tersebut. Pendengar, buletin siang ini disiarkan oleh Perusahaan RRI Jember. Berita-berita kami juga bisa Anda simak di laman rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Semangat para peserta Bintang Radio menjadi pusat perhatian di Aula R Sumitro RRI Jember pada hari Senin pagi tanggal 15 September 2025. Sebanyak 33 peserta tampil percaya diri, memukau juri dan juga penonton dengan penampilan vokal yang memikat. Informasi lengkapnya kita ikuti laporan Gia Depora. Bertempat di Aula R Sumitro RRI Jember, suasana dari pelaksanaan Bintang Radio RRI Jember 2025 begitu berbeda. Para peserta Bintang Radio hadir penuh semangat. Sebanyak 33 peserta yang terdiri dari 15 putra dan 18 putri siap menguji kemampuan vokal mereka di hadapan dewan juri dan penonton. Di balik panggung, wajah-wajah muda tampak antusias sekaligus gugup. Salah satunya Triyulita Kesha Putri Maharani yang mengaku ini adalah pengalaman pertamanya mengikuti Bintang Radio. Pastinya senang banget dan excited karena ini kan pertama kalinya aku ikut Bintang Radio. Jadi aku berharap aku bisa menampilkan yang terbaik dan semoga aja bisa lolos sampai nasional. Hal senada juga disampaikan Razif Mustafa Ahmad yang menargetkan bisa menjadi juara nasional setelah dirinya pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Jember tahun 2024 silam. Harapanku semoga bisa juara ya di nasional dan membanggakan nama Jember. Persiapannya ya latihan mental terutama dan teknik-tekniknya, dan tentunya harus hafal lagu dan improve-nya. Sementara itu, Herwin Ramadan atau akrab disapa Ewin Sisi Kita sebagai dewan juri tahun ini juga mengungkapkan apresiasinya terhadap bakat-bakat muda yang ikut berpartisipasi tahun ini di Bintang Radio RRI Jember 2025. Saya rasa semuanya insya Allah anak-anak Jember di sekitarnya yang ikutan Bintang Radio ini adalah anak-anak yang bertalenta, dan saya akan memilih yang terbaik daripada yang terbaik nantinya yang bakalan bisa mewakili RRI Jember ke kancah nasional. Bintang Radio RRI bukan sekedar lomba tarik suara, melainkan wadah bagi generasi muda Jember untuk menyalurkan bakat, belajar tampil percaya diri, sekaligus membawa nama daerah mereka ke kancah nasional. Siapapun yang berhasil menjadi terbaik tahun ini akan menjadi kebanggaan Jember dan mewakili daerah di panggung yang lebih besar. Gia Debora, RRI Jember melaporkan. Pendengar, Polres Bondowoso berhasil mengamankan sekitar 200.000 butir lebih obat keras berbahaya atau okerbaya selama berlangsungnya operasi Tumpas Narkoba Semeru tahun 2025. Dari hasil penelusuran sementara, okerbaya ini berasal dari 2 kabupaten tetangga. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Samsudi.
Sebanyak 241.000 obat keras berbahaya atau okerbaya yang terdiri dari pil DMP dan logo Y diamankan Satres Narkoba Polres Bondowoso selama operasi Tumpas Narkoba Semeru dimulai sejak 30 Agustus hingga 10 September lalu. Untuk melalui petugas, pelaku melancarkan aksinya dengan membungkus pil tersebut dengan botol obat ternak. Barang haram itu dibungkus dengan rapi menggunakan botol berwarna putih lengkap dengan keterangan komposisi obat, kegunaan hingga manfaatnya untuk hewan ternak. Namun faktanya obat itu dijual dan dikonsumsi oleh warga. Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan barang-barang itu didapatkan dari penjual dan dari luar daerah. Rata-rata pelaku membeli barang itu dari Kabupaten Jember dan Banyuwangi, kemudian dijual ecer kembali kepada warga Bondowoso sehingga harganya jauh lebih terjangkau. Mengingat barang itu banyak didapatkan dari Jember dan Banyuwangi, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Banyuwangi dan Polres Jember untuk melakukan pendalaman terhadap kasus yang diungkap. Jika memungkinkan, bandar atau penjual barang haram itu juga akan diringkus. Dengan adanya tanggapan yang luar biasa ini, ya, kalau angkanya tidak kecil ini 241.000 itu adalah angka yang sangat fantastis, bisa digunakan oleh 27.000 ya, masyarakat Bondowoso yang notabene adalah ada pelajar dan sampai dengan dewasa. Kami yang pasti akan terus melakukan pengungkapan kasus rekan-rekan. Dan selaku Kapolres Bondowoso, saya mengimbau kepada seluruh orang tua dan seluruh masyarakat Bondowoso, mari kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak kita dan kawan-kawan kita. Harto menilai banyaknya jumlah pil berbahaya yang diamankan oleh polisi. Untuk itu pihaknya mengimbau seluruh warga Bumi Kironggo untuk memberikan kegiatan positif bagi anak-anak mereka sehingga dapat menjauhi narkoba dan obat terlarang. Selain itu perlu diambil pemerintah daerah setempat hingga pemerintah desa serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba dan obat terlarang di Kota Tape. Bondowoso sendiri dianggap belum menjadi tempat bandar atau distributor obat terlarang. Pengedar yang ada selama ini hanya mengambil atau membeli barang dari luar daerah, kemudian dijual kembali dengan paket hemat atau eceran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan. Selama kurun waktu awal hingga pertengahan September 2025, jumlah penderita campak di Kabupaten Jember mengalami peningkatan hingga 9 kasus. Dari hasil evaluasi dan penelusuran yang dilakukan, sejumlah wilayah yang mendominasi kasus, di antaranya adalah Puskesmas Sumber Baru dan juga Ledak Pakem. Informasi lengkapnya diturunkan oleh reporter Anggi Widya. Pendengar Dinas Kesehatan Jember mencatat kasus campak di wilayahnya terus bertambah. Hingga 15 September 2025, terdapat 178 kasus suspek dengan 49 terkonfirmasi positif. Jumlah itu meningkat 9 kasus dibandingkan awal September lalu. Hal itu disampaikan penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Jember, Syahroni Bahtiar pada Senin 15 September 2025. Penyebaran kasus campak ditemukan di sejumlah wilayah, antara lain Puskesmas Sumber Baru, Ledak Pakem, Semboro, Karangduren, Sumber Jambe, Ledo Ombo, Puger, Sumbersari, dan Mayang. 3 puskesmas yaitu Puger, Sumbersari, dan Mayang bahkan ditetapkan berstatus kejadian luar biasa atau KLB. Menurutnya, rendahnya cakupan imunisasi campak rubella atau MR di beberapa wilayah menjadi salah satu faktor tingginya temuan kasus. Untuk kasus campak sampai dengan tanggal 15 September, untuk suspeknya 178 suspek, terus yang positif itu ada 49. Ya, dari kemarin itu seperti 3 September kalau 40 ada peningkatan 9 kasus campak yang positif. Yang pertama adalah Sumber Baru, kemudian Ledak Pakem, Semboro, Karangduren, Sumber Jambe, Ledo Ombo, Puger, Sumbersari, Mayang. Kalau memang yang diimunisasi memang rendah, memang cakupannya rendah, tapi ada beberapa puskesmas yang cakupannya tinggi, tapi juga ada KLB. Jadi yang saat ini yang sedang KLB itu ada 3 puskesmas. Jadi Puger, Sumbersari, dan Mayang yang saat ini. Kalau dari gejala klinik dari penyakit campak, memang ada beberapa hal. Yang pertama demam ya, kemudian ada riwayat kontak ya. Demamnya itu 38 derajat Celcius, biasanya lebih dari 38. Ada ruam-ruam pada kulit ya, merah. Ada memang kalau diare ya sebenarnya juga tidak spesifik diare. Yang jelas demam.
Syaroni meminta masyarakat segera melapor ke puskesmas apabila menemukan kasus serupa. Untuk pencegahan, Dinas Kesehatan Jember akan menggelar imunisasi kejar di beberapa daerah KLB. Meski demikian, pihaknya masih menunggu provinsi untuk ketersediaan vaksin. Syaroni juga menekankan agar orang tua memastikan anaknya untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, khususnya vaksin MR, guna menekan risiko penyebaran campak di Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan. Pendengar, sebanyak 1.298 keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH Plus bagi warga lanjut usia di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menerima bantuan uang tunai pada tahap ketiga di tahun 2025. Koordinator PKH Kabupaten Situbondo, Ninda Hasmi Nur Hayati, mengatakan jika penyaluran program ini adalah program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan kepada para lansia. Bantuan ini disalurkan melalui kecamatan selama 3 hari dan menurutnya penyaluran PKH Plus tahap ketiga tahun 2025 dilaksanakan mulai hari Senin dan untuk hari kedua akan disalurkan pada hari Kamis tanggal 18 dan Jumat tanggal 19. Penyaluran dilaksanakan di masing-masing kecamatan dan masing-masing penerima PKH Plus ini akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp2 juta per tahun yang dibagikan menjadi 4 tahap atau setiap 3 bulan sekali. Pendengar Plus 1, Bupati Banyuwangi Ibu Fisnendani pendengar bersama para nelayan menenggelamkan fish bank atau apartemen ikan di pesisir Pantai Patoman, Kecamatan Belimbing Sari. Hal ini merupakan komitmen dari Pemkab Banyuwangi dalam menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan. Alat ini ditenggelamkan sekitar 1 km dari bibir pantai dan lokasi ini dipilih agar mudah dijangkau para nelayan sekaligus efektif sebagai arena perlindungan dan juga pengembangbiakan ikan. Fish bank dirancang dari bambu dan pelepah kelapa yang disusun menyerupai apartemen bawah laut. Struktur sekat-sekat ini bermanfaat untuk melindungi telur, larva, dan anak-anak ikan. Selain itu, pendengar, fish bank menjadi tempat berkumpul berbagai jenis ikan sehingga memudahkan penangkapannya tanpa merusak habitat. Bupati Banyuwangi mengatakan jika proyek fish bank ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Sinergi Foundation dan Fish Bank Indonesia. Dan program ini tidak hanya memperkuat ekosistem laut, tetapi juga memperdayakan nelayan setempat. Kita beralih ke informasi pendengar dari dunia olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Pendengar, atlet andalan Indonesia Sri Lestari finish di peringkat 9 para Fencing World Cup 2025 di Solo pada hari Senin 15 September 2025. Tampil di Gor Indoor Manahan, Sri Lestari kalah 10-15 dari Ching Tang yang berasal dari Hong Kong di babak 16 besar kelas IP. Namun akumulasi skor dari fase grup tersebut hingga babak 16 besar menempatkan Sri Lestari di peringkat 9. Menurut Wakil Sekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto, capaian Sri Lestari ini patut diapresiasi pada ajang tersebut. Emas di kelas ini diraih oleh atlet berasal dari Korea Selatan, yaitu Kwon Hyu Kyung. Hasil ini bukan sebuah kejutan besar, mengingat Kwon Hyu Kyung merupakan peraih medali perak pada Olimpiade Paris di tahun 2024 lalu. Indonesia pun secara resmi menurunkan 10 atletnya pada para Fencing World Cup di Solo. Mereka masih akan tampil di kelas putra dan juga putri dalam kompetisi yang berlangsung hingga hari Kamis tanggal 18 September 2025 tersebut. Rima berharap para atlet ini mendapatkan jam terbang dan pengalaman bertanding melawan atlet-atlet top dunia. Menurut Rima, hal ini menjadi evaluasi bagi tim pelatih guna menggelar ketertinggalan dari negara-negara lain menuju ASEAN Para Games 2025. Pada hari pertama, pendengar, 4 kelas yang dipertandingkan menghasilkan pemenang dari 4 negara berbeda. Negara-negara itu diantaranya adalah Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan juga Prancis. Kemudian atlet Jepang Takaki Sasajima mengejutkan publik dengan mengalahkan peraih medali perak pada Paralimpiade Paris 2024, yakni Visit King Manao. Takaki menang dengan skor 15-9 pada final kelas foil male senior individual B di Solo. Berikutnya atlet Thailand Sai Sune kembali tak berdaya
tak terbendung dengan menjuarai kelas IP Female Senior Individual B. Sementara itu pendengar Pro 1 di kelas Foil Male Senior Individual A, atlet Damien Tocatlian yang berasal dari Prancis ini berhasil meraih medali emas. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi pada Buletin Siang hari ini. Saya Nizar Sofi bersama dengan rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih